Dalam ajaran agama Islam, Naram-Sin diketahui sebagai Namrud, raja yang berhadapan dengan Ibrahim. Naram-Sin merupakan seorang raja yang sangat berbakat dalam perang, terhitung merebut 9 kemenangan dalam 1 tahun. Dengan prestasi itu, Naram-Sin memberikan gelar kepada dirinya Raja keempat penjuru dunia dan Raja alam semesta. Dengan gelar tersebut menjadikan Naram-Sin satu-satunya raja Mesopotamia yang mempunyai status sama dengan para dewa. Keberhasilan lain dari Naram-Sin adalah mampu menyatukan kota-kota Mesopotamia yang saling berperang menjadi satu kerajaan besar. Kekuasaan dan kekayaan yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Namrud tidak menjadikannya bersyukur, bahkan menjadikannya sombong dan kufur, serta sebagai seorang raja memperlakukan rakyatnya dengan semena-mena. Di antaranya adalah menguasai sumber makanan dan minuman. Di sisi lain, mempekerjakan mereka dengan sistem kerja paksa dan perbudakan. Dengan kondisi kelaparan dan miskin, orang-orang melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup. Kesempatan seperti itu yang digunakan oleh Namrud untuk menggunakan kekuasaan guna kepentingan pribadi, terlebih adanya ambisi menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Namrud menjanjikan akan memberikan kepada orang-orang yang kelaparan mendapatkan roti dan gandum hanya dengan satu syarat, yakni mengakui dan menyembah dirinya sebagai Tuhan. Namrud menjanjikan akan memberikan kepada orang-orang yang kelaparan mendapatkan roti dan gandum hanya dengan satu syarat, yakni mengakui dan menyembah dirinya sebagai Tuhan. Setiap kali menghadap kepada Namrud untuk meminta makanan, petugas kerajaan akan menanyakan terlebih dahulu, "Siapakah Tuhanmu?" Apabila mereka menjawab Namrud, maka Namrud berkata, "Berikanlah kepada mereka." Saat Nabi Ibrahim mendatangi Namrud, petugas kerajaan menanyakan perihal yang sama, "Siapakah Tuhanmu?" Berbeda dari jawaban pada biasanya, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan." Mendengar hal itu, marahlah Namrud dan menantang Nabi Ibrahim untuk berdialog. Dalam surah Al-Baqarah ayat 258, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, artinya Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, artinya kekuasaan." Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 258. Telah dianugerahkan bagi Namrud di dunia kekuasaan yang sangat besar. Walau demikian, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Asma al-Malik, Maha Merajai, hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenar-benarnya zat yang dijadikan oleh seluruh makhluk tempat meminta. Kekuasaan membutakan Namrud, menganggap diri dapat melakukan apa saja yang dia inginkan, hingga pada pemahaman tentang kehendak menghidupkan dan mematikan yang berada di tangannya. Dijelaskan dalam ayat yang sama ketika Ibrahim mengatakan, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Orang itu berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Maksud dari jawaban Namrud bahwa ia mempunyai kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan adalah dengan membiarkan seseorang hidup sebagai kemampuan menghidupkan dan membunuh seseorang sebagai kemampuan mematikan. Sedangkan perkataan Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menghidupkan, adalah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, seperti penciptaan makhluk hidup. Dari tunas pada tumbuhan atau sperma pada manusia berkembang dan kemudian ditiupkan roh. Berbeda dengan manusia yang hanya mampu untuk menciptakan sesuatu hal yang baru dari sesuatu yang telah ada, seperti membuat kursi, meja. Namun untuk bahan baku, yakni kayu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk mewujudkan. Seperti bahan bakar berupa bensin, solar. Namun untuk bahan baku, yakni minyak bumi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu untuk mewujudkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mematikan dengan menarik kembali roh dari jasad, bukan membunuh seperti yang Namrud lakukan. Mendengar jawaban asal dari Namrud, Ibrahim tidak menghiraukan dan kemudian melanjutkan dengan pertanyaan yang lain. "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat." Tidak ada tanggapan atau jawaban dari Namrud seperti pada pertanyaan pertama. Hal itu menandakan bahwa dia tidak mampu untuk melakukannya, bahkan mustahil. Di dalam ayat yang sama dijelaskan, Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran surah Al-Baqarah.
untuk membuat Namrud serta masyarakat menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan menyadari kesalahan mereka sebelumnya saat menyembah berhala, maka Ibrahim alaihissalam membuktikan dengan menghancurkan seluruh patung-patung di pusat peribadatan dan meninggalkan satu patung yang terbesar. Dalam firman-Nya, maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Al-Quran Surat Al-Anbiya. Meninggalkan patung terbesar bukanlah tanpa alasan, dengan harapan apabila mereka kemudian mendapati patung-patung sesembahan hancur dan bertanya siapa yang melakukannya, maka Ibrahim akan mempersilahkan mereka untuk bertanya kepada patung yang terbesar itu. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Al-Quran Surah Al-Anbiya. Sejak dari awal Namrud mengetahui bahwa kemungkinan siapa yang berani untuk menghancurkan patung-patung tersebut hanyalah Ibrahim. Hanya saja tidak mampu untuk menunjukkan bukti yang kuat, sedangkan alat bukti berupa kapak tergantung pada leher patung terbesar yang tersisa. Maka terdapat dua pilihan: mengakui bahwa benar patung terbesar yang telah menghancurkan patung-patung lainnya, dan bersamaan dengan itu menolak akal pikiran bahwa itu sebenarnya tidaklah mungkin, atau tidak mengakui bahwa patung terbesar yang telah menghancurkan patung-patung lainnya, dikarenakan patung tidak mungkin untuk bergerak, bahkan merekalah yang telah membuatnya. Secara tidak langsung mengakui bahwa patung-patung sesembahan mereka tidaklah memberikan manfaat, untuk sekedar membela dirinya saja tidaklah mampu. Dengan posisi terpojok atas fakta tersebut, Namrud tidak kemudian menjadi tersadarkan, melainkan menjadi marah dan bahkan memerintahkan untuk membakar Ibrahim sebagai hukuman atas apa yang telah dilakukannya. Perkataan Namrud bukanlah ancaman dan gertakan semata. Apabila telah ditentukan, maka pastilah akan dilaksanakan. Sama halnya dengan keputusan untuk membakar Ibrahim. Dan apabila kemudian dipikirkan kembali, membakar sesama manusia tidak mungkin dilakukan oleh orang yang masih memiliki hati nurani. Namun, ini tidak berlaku bagi Namrud yang telah hilang akal dan hati nuraninya, sehingga mampu untuk membakar manusia. Tercatat dalam firman-Nya, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Al-Quran Surah Al-Anbiya. Namrud beserta masyarakat menyaksikan prosesi hukuman Ibrahim, termasuk diantaranya adalah keluarga Namrud sendiri. Disinilah kondisi ketika Allah menunjukkan kekuasaannya dan menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api. Melihat sesuatu yang mustahil dialami oleh manusia biasa, masyarakat dengan perasaan yang takjub mulai meragukan kebenaran dari Namrud dan patung-patung berhala yang disembahnya. Sebahagian lainnya mulai mempercayai ajaran yang disampaikan oleh Ibrahim. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang pada seseorang dan waktu yang tidak terduga. Begitu pula tatkala salah satu putri Namrud seketika juga melihat mukjizat Ibrahim bersyahadat di depan masyarakat. Menjadi semakin marahlah Namrud dan turut pula melemparkan putrinya ke kobaran api tersebut, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Ibrahim tanpa terkecuali putri Namrud sendiri. Pasca selamat dari hukuman bakar, Ibrahim tetap melanjutkan kegiatan dakwah, walau mengetahui hal itu tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Namrud. Di sisi lain, mukjizat tidak terbakarnya Ibrahim beserta putri raja yang beriman belum cukup menjadikan Namrud sadar akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diketahui, Namrud adalah seorang raja dari kerajaan yang besar, mempunyai tentara sebanyak 700.000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Hal ini yang menjadikan Namrud merasa sangat berkuasa untuk menghalang-halangi jalan dakwah Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika, Namrud berkata dengan sombong menentang Ibrahim, jika Tuhanmu memiliki malaikat, maka kirimkan kepadaku untuk berperang melawanku. Apabila mampu, ambil kerajaanku. Dan posisi saat itu, Namrud dan tentaranya telah berkumpul di padang yang luas untuk meringkus dan mengintimidasi Ibrahim guna menghentikan menyampaikan ajaran tauhidnya. Maka saat itu, tidak jauh dari padang yang luas terdapat lautan. Muncul darinya segerombolan nyamuk yang sangat banyak, seakan-akan menutupi pandangan manusia ke langit. Walau hanya seekor nyamuk yang merupakan tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah kirimkan untuk menjawab tantangan Namrud. Tidak perlu mengirimkan malaikat seperti apa yang dikatakan Namrud. Cukup dengan salah satu makhluknya yang sangat kecil, yakni nyamuk. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana.
Dengan teratur, nyamuk beriringan menuju pasukan Namrud, menyerang dan menghisap seluruh darah tentara hingga mati lemas. Disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala Namrud seorang untuk menunda siksaan baginya dan membiarkannya kembali ke istana. Diberikan waktu berpikir selama 3 hari untuk muhasabah, hanya saja tidak mengalami perubahan pada dirinya. Maka Allah tuntaskan memberikan azab baginya dengan memerintahkan seekor nyamuk masuk ke dalam kepala Namrud selama 40 hari lamanya, hingga Namrud meninggal dalam siksaan. Namrud telah terjebak pada sifat mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong, menjadikan dirinya merasa lebih tinggi dari yang lain. Banyak hal yang menyebabkan munculnya sifat sombong. Yang pertama karena ilmu, karena amal, karena garis keturunan, karena ketampanan dan kecantikan, karena harta kekayaan, karena kekuasaan, dan karena banyaknya pengikut. Kesombongan Namrud disebabkan dari kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya, menjadikannya berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya, atau disebut dengan sifat jabbarun. Di antaranya adalah melakukan monopoli sumber makanan dan minuman oleh kerajaan. Mengingat kemiskinan melanda merata pada sebahagian besar penduduknya, maka dimanfaatkan kondisi tersebut dengan memperkerjakan mereka sebagai budak, dan sebagai bayarannya akan diberikan makanan dan minuman. Hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, mengingat tugas pemimpin adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya, terutama kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan. Berbeda apabila menyediakan pekerjaan untuk mendapatkan bayaran yang diperuntukkan kepada hal-hal yang sekunder. Sifat sombong pada diri Namrud sudah sangat melampaui batas. Kelebihan yang dimiliki berupa kekayaan dan kekuasaan membuat Namrud berpikir bahwa dirinya setara dengan Tuhan yang dapat berkehendak untuk mematikan dan menghidupkan. Pada nyatanya, kemampuan untuk mematikan dan menghidupkan adalah sebatas kemampuan memberikan perintah kepada tentaranya untuk membunuh seseorang ataupun membebaskannya. Dan inilah sedikit kisah tentang Namrud, raja yang paling berkuasa dan paling zalim di dunia ini.